Proses sains dan kebenaran ilmiah. Pengertian dan proses sains. Sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Pengetahuan sains juga merupakan pengetahuan yang logis dan didukung oleh empiris. Proses merupakan konsep besar yang diuraikan menjadi komponen-komponen yang harus dikuasai seseorang bila akan melakukan penelitian. Pendekatan keterampilan proses diartikan sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan-keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan mendasar yang telah ada di dalam diri siswa. Pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran sains lebih menekankan pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan hasilnya. Dimyati dan Mujiono memuat ulasan pendekatan keterampilan proses dari pendapat Fung sebagai berikut. 1. Pendekatan keterampilan proses dapat mengembangkan hakikat ilmu pengetahuan siswa. 2. Pembelajaran melalui keterampilan proses akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya menceritakan atau mendengarkan secara ilmu pengetahuan. 3. Keterampilan proses dapat digunakan oleh siswa untuk belajar proses dan sekaligus produk ilmu pengetahuan. Jenis keterampilan dan metode ilmiah dalam sains. 1. Observasi. Observasi ialah seorang ilmuwan yang baik selalu melakukan pengamatan terhadap gejala dan kejadian sehari-hari yang terjadi di sekitarnya. 2. Hipotesis. Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan, tetapi jawaban yang sementara tentu tidak muncul begitu saja tanpa landasan yang jelas. 3. Prediksi. Prediksi ialah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang suatu yang paling mungkin terjadi di masa depan. 4. Penelitian. Penelitian suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengetahui sesuatu yang ingin diteliti. 5. Kesimpulan. Kesimpulan ialah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat. Keterampilan proses terdiri dari sejumlah keterampilan yang satu sama lain, yaitu 1. Melakukan pengamatan atau observasi. Mengamati adalah proses pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya, yakni melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mencicipi, di mana hal tersebut sangat dituntut dalam belajar IPA. Yang kedua, menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Menafsirkan hasil pengamatan ialah menarik kesimpulan sementara dari data yang dicatatnya. Hasil-hasil pengamatan tidak akan berguna bila tidak ditafsirkan. Yang ketiga, mengelompokkan atau klasifikasi. Mengelompokkan adalah suatu sistematika yang digunakan untuk menggolongkan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, meramalkan atau prediksi. Meramalkan adalah memperkirakan berdasarkan pada data hasil pengamatan yang reliabel. Yang kelima, berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi adalah keterampilan menyampaikan gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain. Membaca grafik, tabel, atau diagram dari hasil percobaan termasuk berkomunikasi dalam pembelajaran IPA. Yang keenam, berhipotesis. Hipotesis menyatakan hubungan antara dua variabel atau mengajukan perkiraan penyebab sesuatu terjadi. Dengan berhipotesis diungkapkan cara melakukan pemecahan masalah. Yang ketujuh, merencanakan percobaan atau penyelidikan. Beberapa kegiatan menggunakan pikiran termasuk ke dalam keterampilan proses merencanakan penyelidikan. Yang kedelapan, menerapkan konsep atau prinsip. Seseorang siswa yang mampu menjelaskan peristiwa baru dengan menggunakan konsep yang telah dimiliki, berarti ia menerapkan prinsip yang telah dipelajarinya. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dapat meminta penjelasan tentang apa, mengapa, bagaimana, ataupun menanyakan latar belakang hipotesis. Cara mengukur keterampilan proses sains. Karakteristik pokok uji keterampilan proses sains. A. Karakteristik umum. Pokok uji keterampilan proses tidak boleh dibebani konsep. Hal ini diupayakan agar pokok uji tidak kacau dengan pengukuran penguasaan konsepnya. B. Karakteristik khusus. Yang pertama, observasi harus dari objek atau peristiwa sesungguhnya. Yang kedua, interpretasi harus menyajikan sejumlah data untuk memperlihatkan pola.
Yang ketiga, klasifikasi harus ada kesempatan mencari atau menemukan persamaan dan perbedaan. Yang keempat, prediksi harus jelas pola atau kecenderungan untuk dapat mengajukan dugaan atau ramalan. Yang kelima, berkomunikasi harus ada satu bentuk penyajian tertentu untuk diubah ke bentuk penyajian lainnya. Yang keenam, berhipotesis dapat merumuskan dugaan atau jawaban sementara. Yang ketujuh, merencanakan percobaan atau penyelidikan. Yang kedelapan, menerapkan konsep atau prinsip yang akan diterapkan tanpa menyebut nama konsepnya. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan harus memunculkan sesuatu yang mengherankan, mustahil, tidak bisa, atau kontradiktif. Klasifikasi proses sains. Yang pertama yaitu tingkat basic, terdiri dari mengobservasi, membandingkan, mengklasifikasikan, mengukur, mengkomunikasikan, membuat model, serta merekam data. Yang kedua adalah tingkat intermediate, terdiri dari inferring dan memprediksi. Inferring adalah membuat pernyataan mengenai hasil observasi yang didukung dengan penjelasan yang masuk akal. Sedangkan memprediksi adalah menerka hasil yang akan terjadi dari suatu kejadian berdasarkan observasi dan biasanya pengetahuan dasar dari kejadian serupa. Ketiga adalah tingkat advance, terdiri dari membuat hipotesis, merancang percobaan, dan menginterpretasikan. Membuat hipotesis adalah membuat pernyataan mengenai suatu permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Merancang percobaan adalah membuat prosedur yang dapat menguji hipotesis, sedangkan menginterpretasikan adalah membuat dan menggunakan tabel, grafik, atau diagram untuk mengorganisasikan dan menjelaskan informasi. Selanjutnya yaitu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditemukan melalui proses penalaran atau logika penelitian ilmiah. Kebenaran ilmiah divalidasi dengan bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Kebenaran juga tidak terlepas dari tiga hal, yaitu yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan, bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui sesuatu objek ditilik dari jenis pengetahuan yang dibangun. Pengetahuan itu dapat berupa pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang kedua, kebenaran berkaitan dengan sifat atau karakteristik, yaitu bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu. Apakah ia membangunnya dengan cara penginderaan atau sensi experience, ratio, intuisi, atau keyakinan. Jenis pengetahuan ini, menurut kriteria karakteristiknya, dapat dibedakan dalam jenis pengetahuan. Yang pertama, indrawi. Yang kedua, pengetahuan akal budi. Yang ketiga, pengetahuan intuitif. Dan yang terakhir, pengetahuan kepercayaan atau otoritatif dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Yang ketiga, kebenaran pengetahuan yang berkaitan dengan ketergantungan terjadinya pengetahuan itu, yaitu bagaimana relasi antara subjek dan objek, manakah yang lebih dominan untuk membangun pengetahuan itu. Materi selanjutnya, teori kebenaran dan sifat kebenaran ilmiah. Teori kebenaran mencangkup beberapa teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi, yaitu teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta yang ada. Yang kedua, teori koherensi atau konsistensi, yaitu berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang ketiga, teori pragmatik, yaitu teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Yang keempat, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Selanjutnya, sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur yang rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu.
Sifat rasional beda dengan sifat masuk akal. Sifat rasional berlaku untuk kebenaran ilmiah, sedangkan masuk akal biasanya berlaku bagi kebenaran tertentu di luar lingkup pengetahuan. Yang kedua, isi empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji kenyataannya yang ada. Bahkan, sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Yang ketiga, isi pragmatisme atau dapat diterapkan. Sifat ini berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya, yaitu logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Adapun tahap-tahap metode ilmiah. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini, peneliti harus menentukan fenomena yang ingin diteliti. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada tahap ini, rasa penasaran atau keingintahuan dari peneliti diterjemahkan dalam satu atau beberapa pertanyaan. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang dituliskan oleh peneliti sebelum melakukan percobaan atau pengumpulan data. Hipotesis ini dapat diperoleh dari teori atau penelitian terdahulu. Yang keempat, mengumpulkan data. Tahapan pengumpulan data ini tergantung pada metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, karena ada metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang kelima, menganalisis data. Pada tahap analisis data, peneliti mulai mengolah data, menganalisis, dan menerjemahkan setiap kata yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Setelah mengolah dan menganalisis data, peneliti akan membuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan hasil dari penelitian. Menurut Langevordala Muhammad In M.Sh., objek pengetahuan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, objek empiris, yaitu objek yang ada pada dasarnya ada dan dapat ditangkap oleh indera lahir dan indera objek batin. Yang kedua, objek ideal, yaitu objek pengetahuan yang pada dasarnya tiada dan menjadi ada berkat akal. Yang ketiga, objek transendal, yaitu objek pengetahuan yang pada dasarnya ada, tetapi berada di luar jangkauan pemikiran dan perasaan manusia. Salah, kekeliruan, dan kepastian. 1. Masalah kepastian kebenaran ilmiah. Dilihat dari sudut pandang kaum rasionalis, kepastian berkaitan dengan subjek. Dalam hal ini, kaum rasionalis sangat yakin bahwa kebenaran sebagai keteguhan bersifat pasti, yaitu pasti benar. Hal ini dikarenakan kesimpulan yang mengandung kebenaran sebagai keteguhan sesungguhnya hanya merupakan konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan, teori, atau hukum lainnya. 2. Kekeliruan. A. Kesalahan. Benar, salah dipakai untuk menilai sifat atau kualitas suatu proposisi atau makna atau isi suatu pernyataan. Betul, keliru dipakai untuk menilai keadaan orang atau si pembuat pernyataan sebagai akibat dari pertimbangan dan keputusannya atas suatu proposisi. Tepat, meleset dipakai untuk menilai jawaban atas suatu pernyataan atau persoalan. Sahih, tak sahih dipakai untuk menilai proses, prosedur, atau langkah-langkah penalaran dan penyimpangan suatu argumen. B. Kekeliruan dan kesalahan. Kekeliruan adalah sesuatu yang berhubungan dengan aspek kognitif subjek penahu, sedangkan kesalahan adalah hasil dari tindakan tersebut. Ini adalah bagannya. Faktor kesalahan yaitu ada ketidaksempurnaan akal budi, pasti atau hawa nafsu manusia, pengaruh adat kebiasaan, nafsu ingin, kurang perhatian, prasangka, kehidupan moral yang tidak baik. C. Menghindari kesalahan dalam pengetahuan. 1. Kerjasama yang baik antara intelek dan kehendak. Kerjasama intelek dan kehendak yang baik mengandalkan terhindarnya kekeliruan atau tindakan kognitif objek penahu dan kesalahan atau akibat dari tindakan kognitif tersebut. 2. Sadar akan kesalahan yang telah dibuat. Menyadari kesalahan merupakan langkah yang tepat untuk menuju kebenaran. Menyadari
Menyadari kekeliruan itu penting untuk kegiatan mencari dan mengembangkan pengetahuan, karena meskipun dengan kesadaran tersebut belum berarti ia sudah menemukan kebenaran, namun kini terbuka